Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, Waalaikumsalam, saudara peserta kelas literasi yang tergabung di dalam kompleks reguler yang dirahmati Allah. Semoga di pertemuan ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan murah rezeki. Lebih-lebih rezeki halalan thayyiban dari orang tua kalian di rumah, sehingga uang saku kalian dalam tiap minggu, misalkan tiap setengah bulan atau tiap bulanan kalian itu lancar saja. Amin amin ya majibus sa'ilin. Harus didoakan selalu orang tua kalian gitu ya. Baik, saudara kelas reguler yang dirahmati Allah, sekarang ini pertemuan yang ke-7 ya, yang ke-7 sama dengan yang di Putri yang ke-7, karena di sini ternyata mendahului dari pertemuan yang di Putri. Di Putri itu hanya 1 minggu sekali, di Putra itu ternyata 2 pertemuan dalam setiap 1 minggu, yaitu Senin dan Rabu. Makanya sama pertemuannya. Dan saya mohon juga, karena materi yang saya berikan kepada kalian itu dianggap selesai, terutama masalah teori-teori kepenulisan, misalkan cara praktis menulis opini, cara praktis membuat kalimat yang efektif, kan seperti itu kemarin di pinggir jalan di barat sana itu. Juga cara menulis atau meletakkan kata sambung dalam kalimat majmuk setara atau kalimat majmuk setingkat. Dan cara menulis pola berpikir deduksi sebagaimana biasa dalam opini atau esai. Dalam ilmu-ilmu sosial biasanya cara berpikir, kerangka berpikir kepenulisannya atau rangkaian kalimat itu menggunakan deduksi. Beda dengan eksak atau fisika, kimia, biologi dan matematika. Itu pola berpikirnya induksi. Dari fenomena khusus dulu yang dicari, kemudian dikonklusikan atau disimpulkan dalam kalimat umum. Itu yang induksi. Tapi kalau yang deduksi itu rumpun ilmu sosial, termasuk juga humaniora atau kemanusiaan, yang sebagaimana kepenulisan ini kan kerangka berpikir kalian itu kan tentang kemanusiaan, tentang ilmu-ilmu sosial. Cara menulisnya itu biasanya berangkat dari pola berpikir sebagai induk kalimat yang bersifat umum dulu, baru diurai oleh anak kalimat yang bersifat khusus. Itu paragraf deduktif. Itu sudah saya berikan kepada kalian. Maka tahap akhir ini saya anggap tahap akhir karena menyesuaikan dengan ujian, dan untuk kelanjutannya adalah praktik di minggu-minggu yang akan datang. Jadi bukan teori lagi tapi praktik yang kemudian akan sebagaimana kesepakatan pertama di kontrak belajar dulu di pertemuan tatap muka pertama, yaitu membuat semacam risalah atau hasil karya yang kita bukukan bersama, yaitu himpunan opini atau himpunan esai. Dan itu kita sudah sepakat. Putri tadi sudah sampai di tahap pengumpulan naskah, sebagaimana saya pegang di sini ya. Di mana tadi? Nah, di sini. Ini bagian Putri sudah. Dan ini yang kedua, naskah yang kedua yang diberikan kepada tutor. Naskah pertama sudah selesai dikoreksi dan sudah dalam bentuk file untuk disatukan juga berbentuk antologi. Jadi kita harus menjadi kompetitor, pesaing. Apakah bisa menyaingi Putri sebagai pasangan Anda nanti apabila sudah waktunya, misalkan ya, kan tak mungkin putra berpasangan dengan putra. Kan itu menjadi LGBT dan itu kan dikutuk oleh Allah. Dan makanya saya tawarkan tadi di sana, ya bukan untuk kemudian ada semacam sesuatu yang apa dalam tanda kutip hubungan tertentu dalam bentuk naskah, tidak. Tapi saya bilang ke sana, kalau
karya kalian yang kita sepakati yaitu satu orang 3 judul dengan 3 tema yang berbeda tidak terpenuhi, maka bukunya akan tipis dan itu tidak layak untuk dibukukan dalam bentuk buku yang katakanlah 150 halaman. Kalau hanya 80 halaman kecil, tidak bisa untuk dijadikan buku yang bagus. Makanya saya bilang, nanti kalau seperti itu, terpaksa kita harus kolaborasi dengan kelas reguler di Putra. Ternyata tanggapan mereka, oke, bagus sekali itu Bapak, mungkin sebagai kompetitor kami di sini, sebagai pesaing kami di sini. Kalau itu pemikiran di kelas Putri, di kelas literasi Putri diterima di reguler juga, monggo ya, ada apa-apa. Iya. Jadi artinya kita tetap sepakat untuk menulis karya opini bukan puisi, bukan cerpen, ya. Tetap satu orang 3 judul. Tetap itu maksimalnya dengan 3 tema yang berbeda. Namun kalau sudah betul-betul tidak sanggup mentok dalam satu judul saja, satu tema, ya tidak apa-apa kan. Makanya harus disatukan biar terpenuhi antara 150 halaman sampai 200 halaman buku itu. Berarti tetap 200 halaman tidak terlalu tebal. Ya seperti inilah. Ini, monggo. Ini 179, 127. 127 ini. Kalau 150 mungkin ya tambah sedikit, kalau 200 ya gini aja lah. 200 halaman itu ya seperti misalkan ini mungkin ya. Ini. Tidak terlalu tebal buku itu. Kalau 300, seperti itu kan 300-an ya. Atau 400 halaman. Berapa ya? Berapa halaman itu? Halaman di belakang. Langsung di belakang. Pasnya. Nah itu kan 261, lumayan tebal. Dan kita targetnya 150 sampai 200 halaman lah gitu. Tapi mau tak terpenuhi di sini ke 1 second karena berat misalkan ya, kenapa tidak harus kita kolaborasi dengan kelas literasi yang ada di Putri. Dengan catatan karya-karya kita itu betul-betul hasil dari pemikiran kita. Ya. Dan ini opini, tidak mungkin ada kisah-kisah asmara dalam opini itu, kecuali cerpen atau puisi baru ada di situ. Kalau opini mau membahas cinta tetap dalam kerangka sesuai dengan pemikiran atau fakta. Temanya tetap cinta misalkan, tapi tetap dikaji secara ilmiah cinta itu, dipandang dari sudut agama atau dipandang dari sudut budaya atau dipandang dari sudut apa misalkan tentang cinta. Jadi tak ada pintu untuk menarasikan kalimat Ratsoratan Putri, tak ada pintu itu. Tak ada. Dan Putri saya tegaskan juga, tidak ada pintu kalian misalkan pakai tema tentang cinta, memberi semacam muatan amanah untuk ditujukan ke putra. Tidak, ini bukan surat cinta, tapi ini opini. Jadi makilah ekompo lagi itu ya pakun saja ilmiah itu. Dan itu tidak akan jadi masalah ke pengasuh karena ini karya tulis ilmiah yang memang berangkat dari pemikiran-pemikiran sesuai dengan kajian yang kamu lakukan atau fakta yang kamu lakukan. Itu. Boleh studi lapangan, boleh kekemisan dan jalanan, nampak kekemisan kemudian pas ketemu dengan tema apa mak titi ondem ya. Proses alamiahnya itu seperti apa? Berarti tinjauan dari segi ilmu geografi atau ilmu fisika misalkan. Bisa dikaji dengan tema fisika itu tentang ondem proses hidrologi, terjadi hujan, terjadi uap, terjadi embun. Jadi bisa ditulis sebagai karya tulis ilmiah. Nampak kemesan ternyata berdiri kacarok dan jalanan. Jadi inspirasi itu berarti kajian sosiologi Madura. Tinjauan carok menurut persepsi santri, misalkan judulnya boleh dikaji secara ilmiah. Dan itu banyak sekali. Tadi saya bilang kalau santri atau kita dikatakan tidak menemukan tema, itu mustahil. Karena selama kita hidup, pasti ada masalah. Tatkala ada masalah, ada problem, itulah siasat kita untuk mencari tema-tema terhadap masalah yang kita hadapi. Kiriman terlambat, baik, sisi ekonomi bisa muncul di situ.
Kiriman terlambat itu bisa dijadikan tema opini. Harap mak terlambat ya Bapak, apa yang argana capi mode, apa yang argana kacang toron, apa yang argana padi gabah misalkan tak paju dan sebagainya. Bisa itu dikaji secara ekonomi. Jadi dunia kita dunia santri penuh dengan permasalahan yang harus kita pecahkan. Pemecahannya itu, problem solvingnya itu adalah dari kita sendiri. Tapi beda masalah dari efek RTB dipecahkan oleh pemikiran sendiri kayak gitu opini. Jadi ada kita pandai-pandailah. Jadi pertemuan-pertemuan yang akan datang ya itu bukan lagi semacam teoritis, tapi bagaimana saya bisa kayak gini nih karya naskah yang ada dari setiap anggota. Saya akan koreksi. Setelah itu saya berikan ke penanggung jawabnya di kelas reguler untuk diketikkan bersama. Minggu depannya boleh, kebaik atau lesan boleh. Kayak gitu, insya Allah apapun bisa kita hadapi. Dengan moto yang biasa kita dengar, biasa kita doktrin mungkin jadi hal kebiasaan dari kalian santri Nokoyah daerah Lubangsa Utara itu adalah Luptara bisa. Dengan hal yang mustahil pun kalau kita konsisten istiqomah, bisa pasti. Bisa. Karena Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai pertimbangan akal pikiran yang melekat daripada kita. Nanti artinya Allah menciptakan kita epri sandang, epri papan, sandang, papan, apa boleh itu dalam istilah ekonomi itu? Pangan. Artinya sandang, rumah, papan, rumah maksud saya yang papan, sandang, pakaian. Kemudian pangan itu makanan yang kita ingin kita makan tiap hari itu sudah disediakan, tapi bagaimana cara memperolehnya? Allah tidak memberikan itu. Cara memperoleh pekerjaan, Allah tidak langsung mentakdirkan atau menurunkan kamu jadi dokter tanpa proses. Pak, tidak ada itu. Jadi itulah kita harus berpikir dengan pemikiran-pemikiran yang kita keluarkan dari diri kita sendiri, kita bentuk sebuah tulisan yang menarik. Insya Allah kan tulisannya itu segar dan menggugah. Dan insya Allah setelah di-launching, kita hadirkan para alumni untuk melaunching naskah kalian itu di pertemuan alumni misalkan Temur Akbar, launching buku naskah pertama dari Krain Utara, bukan hanya putra tapi putri juga di situ. Insya Allah sambutan akan banyak masuk dari alumni-alumni itu untuk mendorong kalian semakin bergiat, semakin semangat, semakin termotivasi dalam kegiatan tulis-menulis. Jadi jejak yang ditorehkan oleh kakak kalian, misalkan Nafis, misalkan Farisi ya. Farisi, ada di mana kuliahnya sekarang Farisi? Di Jogja misalkan. Kakak Wakit Lampacak misalkan, yang konsentrasi dalam sastra misalkan, itu tetap terwarisi sampai saat ini, tidak putus generasi kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Sekali lagi saya minta bukti saja, yaitu berupa karya, dan harus kita ingat karya itu harus original, asli, bukan hasil nyalain dari naskah yang ada di sini misalkan, diakui oleh kalian sebagai karya sendiri. Itu perbuatan yang terkutuk, perbuatan sebenarnya dosa kepada pengarangnya, dosa kepada Allah juga, pencurian hak cipta namanya itu. Tapi mencuri bukan hanya mencuri barang-barang yang nampak, mencuri sapi, mencuri kambing, atau mencuri yang lainnya, tapi mencuri hasil pemikiran, hasil penelitian berupa tulisan, itu juga dikategorikan sebagai perbuatan yang nista, perbuatan yang haram. Jadi kita berupaya sedemikian rupa tulisan kita original atau asli. Ya, silakan dari tahap pertama mungkin 1 lembar dulu, perapi tulisan tapi perapi yang nggak tulisan yang bisa kita baca di maksudnya ya, jangan sampai tak bisa dibaca. Mungkin di minggu yang kedua, hari Seninnya mungkin kan 2 kali ya, 2 kali penyetoran 2 kali dalam 1 minggu, mungkin ditambah 2 halaman. Terus hari Rabunya lagi ditambah judul yang berbeda 3 halaman. Terus konsisten seperti itu. Insya Allah 1 bulan sudah terpenuhi kota untuk dijadikan buku. Insya Allah, dan buku itu insya Allah juga akan menarik banyak manfaat kepada si pembaca.
kepada alumni, kepada adik kelas kalian yang juga akan mengikuti jejak kalian di kelas reguler ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.